suasana Audax yang 300 kilo berangkat jam setengah 6. Yuk persiapan dulu. Sekarang masih jam 5:18. Pagi semua, dari Audax Malang 300 km. Kita akan menempuh jarak yang cukup panjang dengan COT 20 jam. Nah, target dari saya mungkin maksimal jam 10 malam lah, kalau tidak kita udah nyampe di sini. Tapi tetap bisa menikmati perjalanan. We made our dreams come alive, we reach for the sky. With each passing moment, Udah melintasi daerah Tebu-Tebuan, kilometer 12. we cried, we shared it all. The happiness we found, Kita istirahat untuk ke kamar mandi benar ya. those memories will forever be on. No, akan makadam karena berdiri di tebu. Ini adalah benefitnya gravel kalau di sini. Road track merah. Pemandangannya bagus, jadi banyak teman-teman yang berhenti untuk take foto. Ngerti? Sekarang kilometer ke 34, kita ketemu rombongan yang pace-nya mirip, santai, enak. Ya, semoga bisa sampai finish bareng-bareng. Tuh, lumayan panjang rombongannya. Kayuhan baru saja dimulai. Pagi di Malang benar-benar terasa menyegarkan. Hamparan sawah yang masih hijau, udara yang masih dingin, dan siluet pegunungan di kejauhan jadi teman di kilometer-kilometer awal. Tuh, pemandangannya masih segar. Fotografer juga guys. Yuk. Kita memasuki area Gubuk Klakah. Jadi kalau lurus itu adalah Gunung Bromo via Jemplang. Tapi kita nggak sampai naik ke situ, mungkin nanti belok kanan kayaknya. Ini cuma sisa 1,7 kilo lagi segmen klaimnya. Nah, di sini sambil kita latihan tempo ya, main zona 3, tahan, kalau capek turunkan zona 2. Jadi ini adalah penginapannya dari sekitaran Bromo. Kita belok kanan, nggak sampai naik ke depan Pelangi. Setelah menguras tenaga di tanjakan, akhirnya tiba di bagian yang paling memanjakan. Turunan panjang ditemani rindangnya hutan dan udara yang begitu segar. Pemandangan yang sangat beautiful. Tanjakan-tanjakan kecil dan pendek, tapi cukup menyiksa. Atau strategi nomor siji, masalah power dong.
Oh, Eri iki lho, Eri. Iku Eri. 300 kilo. Mengikuti gerak jalan. Misi. Piu piu. Setelah rehat sejenak di CP1, saatnya kita kembali mengayuh. Botol minum sudah terisi, perut sudah penuh, jadi energi terasa kembali penuh. Masih banyak kilometer yang menanti di depan. Yuk semangat. Ya, kita dibelokkan lagi ke segmen gravel. Nah, ini mengingatkan di Gunung Kidul. Modelnya gini-gini. Ya, ini otomatis tanjakannya kurang ajar pasti. Kilometer 84. Tuh. Sudah mulai menyengat. Panasnya sudah mulai menyengat, tapi anginnya alhamdulillah masih dingin. Lanjut. Kita menuju ke jalur lintas selatan, pantai-pantai ya. Ini sudah 106 kilo, jam 11 siang. Mungkin nanti kita akan makan siang kilometer 120-an ya. Sepanjang jalan kita cari teman-teman yang kiranya pace-nya mirip-mirip, jadi supaya bisa bertahan di zona 2 dan juga bisa ngejar speed yang lumayan. Nah, kayak ini saya berlindung di belakangnya Mas Rizal ini. Orangnya tinggi, besar, enak buat nunut angin di belakangnya. Enak kalau di sini mungkin sore-sore, karena di sini panas-panasnya. Jalannya nggak ada yang mulus, bergelombang. Wih, ini keren banget pandangannya. Ya iya. Setelah melewati jalur gravel yang cukup menguras tenaga dan konsentrasi, akhirnya kami kembali menikmati aspal yang mulus. Di kanan dan kiri, hamparan kebun tebu membentang sejauh mata memandang, menghadirkan suasana pedesaan yang begitu menenangkan. Wih, ini rutenya keren ini. Keren. Mantap. Kombinasi jalan beton, kanan kiri sawah, dan depan hamparan bukit. Mantap. Perjalanan berlanjut menyusuri jalan beton yang membelah hamparan sawah. Matahari memang mulai terasa menyengat, membuat keringat terus mengalir di balik helm. Tapi setiap kali memandang ke kanan dan ke kiri, hijaunya persawahan seolah jadi penyegar mata. Suasananya begitu tenang, hanya ditemani suara angin dan kayuhan yang terus berputar. Meskipun cuaca mulai menguji, pemandangan seperti ini selalu jadi pengingat kalau setiap kilometer di Audax punya cerita yang layak dinikmati. Ada kehidupan makanan. Potong rambut gitu.
Sebelum tidak ada apa-apa, kita makan dulu. Makan sih. Gimana perjalanan? Mantap. Oh ini masih geber-geber. Kayaknya di sana wis tidak ada kehidupan, minim kehidupan. Tuh. Tuh. Wis paling bener mangan sih. Ini 120 kilo sebelum jam 12. Alhamdulillah. Oke, kami melanjutkan perjalanan setelah makan dan juga sholat. Kilometer menunjukkan 125 kilo, belum separuh. Ayo kita semangat. Saya sih betul tebu-tebu guys. Di Malang itu karena banyak jagung, air tebu, doa angin-anginnya udah angin-angin pantai. Ayo kita semangat aja yuk untuk mencapai ke pantai. Semoga nanti di pantai enak, bisa makan degan dulu ya. Masuk ke Desa Bantur. Masuk di segmen jalan pusat. Jalannya sedang dibangun. Makanya namakan jalan rolling. Nah, caranya kalau rolling ini kita nggak boleh males untuk sering-sering ngoper gear besar kecil, kurangin tambahin karena tenaga kita supaya nggak habis. Kalau kita males ngoper-ngoper, nanti trade off-nya sama kekuatan kita atau effort kita. Tuh. Jadi kalau pas turun gini depan ganti besar, nanti tambah lagi kanannya, kayak gitu sampai habis rollingnya. Kondang Merak. Tuh. Naik situ. Sendirian? Iya. Dari mana? Malang. Jepara? Malang. Oh malah. Kamu dari mana? Aku Gresik. Tinggal dulu jalan ini. Iya. Tinggal naik toh. Tadi kan kita turun terus toh. Ya, tinggal menikmati perjuangan. Mirip-mirip Jogja. Jembatan-jembatannya, cuman di Jogja ada biasanya warna hijau-hijau. Seperti kan tadi, ada kelihatan pantai-pantainya. Ini Iya. nanti Tak kira lewat pinggir laut kan Iya. apik kayak nang GLS Iya. Blitar Tulungagung. Bikin konten Om. ya Apa YouTube apa TikTok? enggak Instagram aja ya. Oh, Sambil kowe sambil Mas apa namanya Rohim? Hah? Siapa namanya? Abdurrahim. Oh, Abdurrahim. Aku lihat konten sampean. Oh. Ya.
Nyepam paling Mas. Rame IG, aku bikin konten cuman di TikTok sama YouTube. Rame ya? Ya, kita sudah kilometer 160. Kilometer 161 itu CP 3. Ada di kanan jalan, saya roti kopi. Nah, tadi kita berbincang dengan Mas Abdur Kim. Dia di belakang. Jadi dia adalah salah satu peserta Penang Jawa. Dan minggu ini sudah latihan ke Jemplang, Malang, Jemplang, Lumajang, balik lagi ke Malang. Dan hari ini Audax Malang 300 kilo. Kalian trial ketahanan tubuh endurance. Gila orang-orang ya. Motivasinya sangat luar biasa. Suasana di CP3. Sebelum lanjut, kita isi bidon dulu. Lanjut. Lanjutkan dari CP3 disambut dengan medan Gadeli. Medan opo ini? Yuk, bismillah. Kita masuki wilayah Kepanjen. Kilometer tipis. Full turunan 5 kilo. Waduh, berarti harus nanjak 5 kilo berarti. Ya Allah. Berat deh. Memasuki waktu-waktu yang sangat kritis. Di sini nggak ada Indomaret ya, jadi benar-benar free atau bebas dari Indomaret, Alfamart. Nah, inilah pentingnya Kopdes. Jadi Kopdes bisa masuk di sini untuk bersaing dengan Alfa dan Indomaret. Datang. Kopi Mbak. Kopi sama. Nyeker dulu. Kita di Karangkates. Siapan. Halo, sekarang udah masuk jam 5 sore. Matahari udah mulai tenggelam. Kita masih ada di antah-rantah. Nanti sepertinya kita akan dibelokkan di depan Karangkates. Semoga kita bisa sampai di sana sebelum matahari terbenam ya. Bulan sore sunset di sana. Oke, jalanannya mulus, kanan kirinya pemandangan yang sangat yami. Disambut sunset di Malang Kabupaten. Ya. Jadi seminya semi ultra ini ya gini ini. Istirahat, makan, jalan lagi. Ya, gitulah. Kalau nggak gitu ya nggak bisa bertahan. Harus makan sebanyak-banyaknya, dan juga karbo kalau bisa. Jadi kesadarannya warung Indomaret harus mampir ya, mampir warung. Hari mulai beranjak sore, matahari perlahan turun di ufuk barat, membuat langit berubah menjadi lebih hangat dan indah. Udara yang tadinya panas, ini mulai terasa dingin kembali. Di sisi lain, tubuh juga mulai merasakan lelah setelah ratusan kilometer mengayuh sejak pagi. Kaki terasa semakin berat, tapi setiap kilometer yang terlewati berarti semakin dekat dengan garis finish kan? Sekarang bukan lagi soal kecepatan, melainkan menjaga ritme dan terus melangkah maju. Iki rasane gowes bengi-bengi ya. Samar Wulu. Mendekati waktu maghrib. Harusnya sholat di malam. Kita. Memasuki bendungan Lahore, tapi sayang sudah malam hari, jadi nggak kelihatan. Oh, ini bendungan Lahore.
Eh. Kilometer 231,65. Kita sekarang ada di Kepanjen. Waktu menunjukkan jam setengah 8. Jadi DP berapa nih? DP 4 kali ya, DP 5. Itu di kilometer 238. Itu dulu lagi kita cari barcode untuk scan checkpoint. Ya Allah. Cepat. Checkpoint ke 4 Warung Lumayan. Kilometer 238. Kilometer 265. Sekarang jam 9 malam. Ini udah mode bertahan hidup. Udah nggak ada power zona 2, power zona 1 semua. Yang penting kita ini strong. Malam ini cukup dingin, angin malam. Jam 10 kurang 5 menit kita sudah sampai di Kota Malang, Jalan Dieng. Leganya udah nyampe kota. Ya Allah. Lihat kafe-kafe yang buka, enak-enak ke kafe guys, makan, kopi, gila apa muteri Malang, belum ngatus kilo. Finally kita sampai di Jalan Ijen. Malang sejuk, super. Saudara, gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ya, Ya kroso. ya ini tinggal makmurnya guys. Yoi. Saudara-saudara yang Rijal. CP rahasia. Kilometer 286. Kanan jalan. Ada di Indomaret. Lampu-lampu kota Malang akhirnya menyambut kami. Rasanya sulit dipercaya, perjalanan yang dimulai sejak pagi kini tinggal menyisakan beberapa kayuan lagi menuju garis finish. Semua tanjakan, panasnya siang, jalur gravel, hingga dinginnya sore kini terbayar lunas dengan rasa bangga yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. 300 kilo final. Angka yang belum pernah saya capai. Bahkan separuhnya pun saya belum pernah capai. Maksimal saya hanya 134 kilo. Tapi ini kita mileage-nya kita gandakan 2 kali lebih di 300 kilo.
Alhamdulillah akhirnya sampai hotel. Kita masuk ke kamar ya.